Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nur Arofah, NIM 021 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian kelas A. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan membahas sedikit mengenai perpajakan di Indonesia. Perpajakan di Indonesia didasarkan pada pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, di mana pajak adalah kontribusi yang dikenakan kepada seluruh warga negara Indonesia, warga negara asing, dan warga yang tinggal secara kumulatif 120 hari di wilayah Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan. Pemilik NIK atau nomor induk keluarga yang wajib membayar pajak adalah masyarakat yang memiliki penghasilan di atas 54 juta rupiah per tahun atau setara dengan 4,5 juta rupiah per bulan. Sedangkan masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah 54 juta rupiah atau bahkan tidak memiliki penghasilan tidak akan dikenakan pajak. Nomor pokok wajib pajak biasa disingkat dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Wajib pajak memiliki hak dan kewajiban yang perlu diketahui dan dipatuhi. Berikut ini adalah beberapa hak yang didapat para wajib pajak, berupa 1. Hak untuk dilakukan pemeriksaan. 2. Hak mengajukan keberatan. 3. Hak atas kelebihan pembayaran pajak. 4. Hak untuk pengangsuran. 5. Hak kerahasiaan. 6. Hak pengurangan PBB. 7. Hak pembebasan pajak. Kewajiban membayar pajak dalam negeri atau SPDN ini tidak hanya berlaku pada WNI, tapi juga WNA atau warga negara asing yang berada di Indonesia. Warga asing itu tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari atau 6 bulan, maka WNA itu termasuk kategori subjek pajak dalam negeri yang harus membayar pajak dan melaporkan pajaknya. Adapun beberapa pelanggaran yang sering dilakukan oleh entitas wajib pajak antara lain lupa membayar dan melaporkan pajak, menunda pembayaran pajak dan telat menyampaikan SPT pajak. Tidak sampai di situ, sanksi juga diberikan kepada entitas wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak dengan memanipulasi data perpajakannya. Secara umum, sanksi pajak terbagi menjadi dua, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif berupa denda, bunga, dan kenaikan dikenakan sesuai dengan tingkat pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Pasal 39 ayat 1 memuat sanksi pidana bagi orang yang tidak membayarkan pajak yang telah dipotong. Wajib pajak yang melakukan pelanggaran ini bisa dipenjara selama 6 bulan sampai 6 tahun, serta membayarkan denda minimal 2-4 kali lipat dari pajak terutang. Pajak memiliki manfaat bagi negara untuk membiayai anggaran belanja negara. Pajak memiliki manfaat untuk membiayai pengeluaran reproduktif yang berdampak langsung pada masyarakat. Misalnya, subsidi usaha atau program pengairan sawah. Pajak bermanfaat untuk membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self-liquidity. Untuk usaha-usaha yang akan dilakukan dalam mengajak para masyarakat untuk membayar pajak atau kewajibannya adalah 1. Strategi pertama adalah memperbaiki pelayanan agar wajib pajak mau membayar pajak secara sukarela. 2. Strategi kedua adalah meningkatkan jumlah tenaga pemeriksa Direktorat Jenderal Pajak untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum. Strategi ketiga adalah melakukan kegiatan sosialisasi maupun edukasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran atas pentingnya membayar pajak. Strategi keempat adalah melakukan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan untuk menguatkan moral dan integritas pegawai pajak dalam menjalankan tugas secara profesional. Dengan langkah ini
Diharapkan citra good governance dapat terbentuk di masyarakat. Timbulnya citra good governance diharapkan dapat menimbulkan adanya rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat wajib pajak, sehingga kegiatan pembayaran pajak akan menjadi lebih mudah, sebuah kebutuhan dan kerelaan, bukan suatu kewajiban. Sekian untuk penjelasan mengenai kewajiban dan hak serta pengertian pajak yang ada di Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.